saya ingin langsung menanya. Jadi apakah memang berbagai acara yang dilakukan oleh FPI, yang dihadiri oleh Imam Besar FPI, itu semuanya dibantu, difasilitasi oleh Pemprov? Ya, mohon maaf. Jadi terima kasih Mbak Nana semuanya, para pemirsa, para narasumber. Jadi kami punya aturan dan ketentuan ya. Jadi kalau fasilitas kami kan Pemprov membuat regulasi, tidak boleh ada kegiatan yang melanggar protokol COVID, protokol kesehatan, tidak boleh ada kerumunan. Jadi sangat jelas bahwa kami sebelum acara sudah menyampaikan langsung, dikampanyekan bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun yang menghadirkan banyak orang yang dapat menimbulkan kerumunan, kemudian terjadi interaksi dan berpotensi terjadinya penyebaran COVID-19. Khusus spesifik terhadap beberapa kegiatan yang dihadiri oleh Imam Besar FPI? Ya, termasuk yang kegiatan di Petamburan itu tidak berangkat. Ini saya ada WA-nya, saya bacakan Mbak Nana ini hari Kamis ya, pada wali kota. Oh, itu WA dari siapa? Dari Pak Gubernur langsung. Kami ada grup nih, grup koordinasi wilayah, semua dari Gubernur sampai jajaran kami di internal. Semua baca, wali kota, Pak Gubernur perintahkan satu, koordinasikan dan kerahkan petugas dengan jumlah yang banyak untuk membawa poster, spanduk dan lain isinya peringatan protokol kesehatan. Oke, ini tanggal 14. Ya, hari Kamis. Oh, hari Kamis. Ya. Oke, ini berarti 2 hari. Tidak ada penyediaan fasilitas. Oke, tetapi dan peralatan dari Pemprov yang justru mendukung pengumpulan massa dan kerumunan. Boleh diingatkan ini perintah ke wali kota. Berarti yang dilakukan oleh wali kota ketika menyediakan toilet dan sebagainya? Itu salah kalau terjadi seperti itu. Tapi sejauh ini tidak boleh. Kemudian komunikasi terus-menerus dengan penyelenggara acara untuk mengurangi dan tidak mengundang kerumunan. Oke. Dan untuk selalu mengingatkan dan menegur warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, tidak bersalaman, menjaga jarak. 4. Ingatkan warga yang hadir untuk tidak berlama-lama di tempat acara, tapi selalu bergerak, lakukan penggebahan secara... Baik, Pak Riza, tapi kami juga dapat surat. Ingatkan warga yang hadir untuk tidak berlama di tempat acara, selalu bergerak, lakukan penggebahan secara simpatik dan... Oke, tapi tadi ada surat juga yang ditunjukkan oleh Pak Selamat Ma'arif dari FPI. Surat yang kita akan tunjukkan juga, surat ini surat tadi yang Anda tunjukkan ke kami, kita akan yang tunjukkan. Dari Dishub. Oke. Tentang penutupan jalan, ya kan? Itu ada kalimat mendukung kegiatan kita. Bisa ditayangkan. Ini di Sub DKI? Iya, di Sub DKI. Oke, boleh ditayangkan surat itu? Ini suratnya, baik. Surat tanggal 12 November, surat jawaban izin penutupan jalan, Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Oke, mendukung kegiatan tersebut, namun untuk izin berkoordinasi dengan polisi. Baik, apa tanggapan Anda soal ini? Ada kata-kata mendukung? Mbak Nana, jadi ada beda kewenangan ya. Jadi memang kalau teman-teman FPI minta datang kepada kami Pemprov tidak ada kewenangan terkait jalan. Ada aturan undang-undangnya. Kalau jalan itu menjadi kewenangan daripada kepolisian. Jadi kalau Mbak Nana bikin acara konser atau maulid di jalan, itu kewenangannya ada di kepolisian. Makanya di situ ketika bertanya kepada kami dijawab koordinasinya dengan pihak kepolisian. Tapi sebelum jawaban berkoordinasi ada kata-kata mendukung itu. Tempatnya minjem di Monas, iya. Nah itu kami laporin kepada kami. Apa surat lagi yang Anda terima? Setelah itu kita dapat surat dari wali kota, ya bisa diperlihatkan. Yang isi suratnya itu memang memberikan arahan kepada kita untuk menjaga protokol COVID-19, ya protokol kesehatan. Itu arahan dari wali kota kepada panitia. Nah, atas dasar arahan itu makanya sebelum hari hanya kita mempersiapkan segalanya. Termasuk kita membagi-bagikan masker, kemudian menyiapkan cuci tangan, kemudian menyemprotkan disinfektan di berbagai tempat, ya karena kita. Oke. Ini surat ini sebetulnya surat peringatan yang dikirimkan oleh wali kota kan, Iya, Pak Ariza? jadi gini, Mana? Jadi ini bukan surat arahan, ini surat peringatan? Iya, justru ini kan ada judulnya nih, pemberian. Ini yang sanksi ya, ini judulnya himbauan pelaksana protokol kesehatan dalam kegiatan pernikahan. Jadi ada 2 surat Mbak Nana. Surat yang kedua ini adalah himbauan pelaksana protokol kesehatan dalam kegiatan. Jadi ada 2 surat. Surat yang pertama ditujukan ke Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab sebagai orang tua. Yang intinya sesuai dengan peraturan dan ini ada poin yang penting disampaikan nomor 3. Sesuai dengan kondisi tersebut diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan
berarti dengan salah. maksimal 30 orang. Bang Ariza, Bang Wagub, jadi berarti salah tangkap nih FPI ketika merasa itu dukungan, padahal sebetulnya itu peringatan. Bukan. Yang tadi kan dishub, ya kan? Ya, yang dishub, iya. Kalau yang ini memang kita mampu ini arahan. Karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan arahan kepada panitia. Nah, atas arahan ini makanya panitia menyiapkan segalanya. Baik. Termasuk ketika itu dari pihak kepolisian juga membantu kita membagi-bagikan masker juga. Kemudian dari relawan-relawan juga terbukti untuk penerapan masker itu memakai masker dari puluhan ribu yang hadir kan yang tertangkap cuma 30 orang. Artinya panitia sudah kerja maksimal. Nah, tinggal satu memang jaga jarak. Itu memang kita akui kita tidak bisa melaksanakan itu karena membludaknya umat yang di luar dugaan kami. Tapi kemudian ketika oleh sebetulnya tidak di luar dugaan. Sebetulnya tidak di luar dugaan juga dong Pak Ustadz, karena kan tanggal 12 ada acara di Jaktim itu sudah penuh, tanggal 13 acara di Tebet juga sudah penuh, apalagi tanggal 14 acara puncaknya ya pasti akan penuh. Kita tuh tiap tahun tidak mungkin tidak memperkirakan akan sepenuh itu. Kita tiap tahun tuh mengadakan acara Maulid Nabi. Iya, dan selalu penuh. Ya, dan jumlahnya nggak sebesar itu. Begitu. Nah, sebentar. Nah, yang terpenting adalah ketika kita dianggap melakukan sebuah kesalahan, kemudian Satpol PP DKI Jakarta memberikan denda, memang faktanya memang kita ketika itu di luar kemampuan kami tidak bisa jaga jarak, sehingga kami mengakui taat hukum, ya kami bayar denda itu 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Saya ingin ke kita taat hukum juga. Baik, saya ingin ke Bang Ariza. Bang Ariza, tadi Anda mengatakan sudah melakukan tugas, sudah mengingatkan, sudah menghimbau, sudah sosialisasi, sudah menyurati. Gimana saya jelaskan dulu ya surat ini supaya nggak salah paham. Ya, Bang Ariza, Anda menghimbau tidak ada acara, tapi Anda sendiri juga hadir tuh di acara Maulid Nabi yang menghadirkan Imam Besar FPI di Tebet. Apa penjelasannya? Jadi Nana, kita lihat dulu videonya ketika Wakil Gubernur justru hadir di acara Maulid Nabi yang melanggar protokol kesehatan. Habib Rizik Syihab. Apa penjelasannya Pak Wagub ketika Anda mengatakan sudah sosialisasi, sudah menghimbau, tapi Anda bahkan datang, bahkan berpidato? Dari surat ini tadi betul sudah menyiapkan hand sanitizer dan lain sebagainya, tapi di sini ada yang dilanggar. Di sini kami mengingatkan acara pernikahan itu maksimal 30 orang, Nana. Itu yang paling penting, itu yang dilanggar. Kemudian yang kedua, diantaranya yang surat kepada panitia Maulid Nabi itu apa yang dilanggar? Di sini kan membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50%. Tapi kami berterima kasih dari pihak panitia sudah menerima kekurangan dan kesalahan dan menerima sanksi yang kami berikan 50 juta dibayar. Ini nilai yang tertinggi yang diberikan sesuai dengan peraturan Pergub. Bang Ariza, boleh dijawab pertanyaan saya, kenapa justru Anda hadir di acara itu? Nana, jadi saya Mbak Nana, saya ini hampir setiap hari dapat undangan maulid dan sebagainya. Kemudian memang dalam berapa hari itu saya datang. Sejauh yang saya datang, selama itu seperti di Tebet sebelumnya di Masjid Istihad juga saya datang, kemudian di Jakarta Timur, di tempat lain, itu dilaksanakan dalam jumlah yang terbatas, kemudian ada video, dan orangnya itu berjarak. Jadi kami hadir dan biasanya saya diminta untuk sambutan. Ketika kejadian di Tebet, itu undangan jam 4 pagi, Mbak Nana. Jadi undangan situ saya terima undangan maulid dan pernikahan. Saya datang di situ dengan pemikiran saya ketika itu seperti yang biasa saya datangin. Dan saya tidak tahu di situ ada Habib Rizik. Karena yang ngundang bukan Habib Rizik, Nana. Ini bukan yang tanggal 14. Ini yang ngundang Habib Ali Abdurrahman Assegaf, kalau tidak salah begitu. Saya datang seperti biasa. Begitu saya tiba di situ, saya memang agak kaget, Manana. Wah, jumlahnya luar biasa. Tapi Anda tetap ada, bahkan pidato. Kenapa? Justru pada kesempatan itu saya manfaatkan untuk menyampaikan bahwa harus menggunakan protokol COVID dan sebagainya. Saya sampaikan juga pada panitia agar menjaga jarak, agar masker semua dikampanyekan. Tidak mungkin menjaga jarak dengan kondisi tadi kita lihat jamaah yang sebegitu banyak. Jadi memang situasinya begitu setiap Pak Habib Rizik
Rizik itu datang belakangan, Mbak Nana. Jadi saya datang lebih awal, Habib itu datang agak lambat lah. Oke, tapi Bang Ariza, setelah sholat subuh malah. Apakah Anda bisa menangkap, Pak Wagub, maaf saya potong, tapi apakah Anda bisa menangkap kesan dan persepsi publik yang sekarang tampak bahwa ketika Pemprov DKI mengatakan sudah mengambil langkah tegas, tapi di sisi lain bahkan justru hadir di acara protokol kesehatannya yang dilanggar? Betul, kami pahami. Publik punya persepsi yang lain, itu hak dari publik. Yang penting bagi kami sudah menyampaikan dan kami memang biasa diundang, dan pada hari itu saya tiba di situ. Dalam suasana seperti itu kami sudah sampaikan, momentum itu kami manfaatkan untuk menyampaikan protokol COVID dan sebagainya. Baik, spesifik terhadap acara yang di Petamburan, Pak Wagub, kenapa tidak ada pembubaran? Jadi beginilah, ada beberapa ketentuan ya. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak ada kewenangan bagi kami untuk membubarkan satu acara. Ya. Jadi memang tidak ada di dalam Pergub yang mengatur bahwa kami bisa membubarkan. Yang kami lakukan adalah memberikan himbauan seperti surat yang sudah kami sampaikan, kemudian menutup, menyegel, umpamanya restoran, umpamanya live musik, itu kami Jadi ya bisa ada tindakan. Pemprov DKI kan menyegel, menutup. Betul. Ada tindakan pemaksaan yang bisa dilakukan Satpol PP. Betul. Karena kan Pergub Perda itu kan ditegakkannya oleh Satpol PP. Betul. Dalam konteks ini itu tidak dilakukan? Dalam konteks pendaruan tidak mungkin dilakukan seperti itu. Yang pertama, ya, ini kan orangnya yang banyak, bukan hotel, bukan restoran, bukan kafe dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jumlahnya ribuan, mungkin puluhan ribu, dan pada saat itu Satpol PP juga berkoordinasi dengan aparat keamanan di situ untuk mengambil langkah-langkah. Apa yang dilakukan tidak mungkin dibubarkan. Kalau dibubarkan ada dua potensi negatif. Negatif yang pertama, terjadi kontak fisik, maka terjadi penyebaran virus corona yang dimungkinkan. Yang kedua, bisa jadi terjadi konflik, malah terjadi chaos, itu juga tidak baik. Maka dalam situasi seperti itu, apa yang dilakukan adalah melakukan mitigasi, kemudian pencegahan. Jadi selalu dihimbau untuk jaga jarak, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga dari BPBD pusat juga alhamdulillah memberikan masker, itu dibagikan dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan pada saat itu tidak lain adalah melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi penyebaran. Kemudian kami memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, yaitu 50 juta. Baik, yang jelas pengumpulan massa pelanggaran protokol kesehatan tidak hanya terjadi di Provinsi DKI Jakarta, tapi juga di Jawa Barat, tempatnya di Megamendung. Bagaimana kronologis di sana? Saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat lagi.